mendengar doa-doa kita semua. Dan yang pasti Bunda juga kan kuat Luar biasa. Tapi aku bilang, Mbak, aduh Mbak, bangun Mbak. Mbak kan yang benar-benar taat sama ibadah, taat sholat, taat zikir, taat puasa. Ayo Mbak, bangun Mbak, ayo semangat. Enggak. Jadi aku tuh udah yang nangis juga, yang anaknya nangis, yang pingsan, yang apa, aduh pusing jadinya. Akhirnya dokter juga, tapi luar biasa ya. Bun, bisa update dong Bun kondisi Bunda Dorce yang kabarnya sudah pulang ke rumah gitu ya. Ya. Nah mungkin seperti apa menjelang kemarin pulang ke rumah kondisinya gitu. Alhamdulillah sih udah sehat lagi, sudah boleh pulang, dan kebetulan waktu pulang juga kebetulan saya tidak ngurus pulangnya karena aku lagi di luar kota, tapi kebetulan anaknya Mbak Marina ini Suster Ayu yang ada di situ. Jadi yang ngurusin juga anaknya beliau ini, ngurusin Bunda pulangnya gitu. Sempet video call ya? Sempet video call. Bun, si Bunda Dorce ini udah pulang nih, udah gini, terus dia dadah begini, oke ya, aku gini, aku bilang aku di luar kota nggak bisa nemenin, aku lagi di luar kota. Terus dia bilang gini, cuma gini doang, pakai kursi roda gitu, begini doang gitu. Oke, nanti aku kesana ke rumah, aku bilang. Terus dia gini, udah gitu, dia cuma jempolnya begini sama ngangguk gitu. Nah terakhir itu kan sudah bisa bangun gitu dan menggerakkan anggota tubuh. Kalau untuk ngomongnya sendiri mungkin seperti apa yang terakhir? Kemarin sih ada telepon ke ini ya, masih agak sempat video call, masih agak cadel ngomong. Terus kalau cepet-cepet kayaknya susah gitu, harus pelan-pelan ngomong. Jadi kayak diulang-ulang gitu. Berarti secara nggak langsung komunikasinya masih kurang lancar ya Tante? ya. Masih kurang lancar, belum jelas seperti sebelum kena serangan kemarin. Tapi mungkin alasan dokter memperbolehkan Bunda Dorce untuk pulang karena kondisi sudah memulih atau memang keinginan dari Bunda? Memang Bunda kan nggak betah di rumah sakit kan, minta pulang terus. Saya sempat pesan sama ponakan saya bilang dirayu lah gimana caranya supaya Bunda jangan minta pulang gitu. Soalnya biar dokter yang mengizinkan gitu. Akhirnya anak-anak bilang siap Tan, nah bisa dipertahankan gitu. Dia cuma bilang kangen mau ketemu cucu, karena memang kan anak cucu-cucunya masih kecil yang datang dari Jogja itu, kesayangan dia juga ada tuh Patran ya, nggak bisa masuk. Jadi begitu dengar dia ada di luar rumah sakit, jadi Bunda gelisah mau pulang gitu. Tapi pada akhirnya dipertahankan sama anak-anak, dirayu sama Ima, sama Ija, sama Rizky. Bunda nurut gitu. Akhirnya sampai udah dokter udah memperbolehkan pulang ya. Udah boleh, karena gini ya, waktu aku sehari sebelum pulang tuh aku di situ memang, karena ada belum kita ke Sukabumi. Iya, ada kiriman kiriman sayur ayam jahe. Kan memang kan dia suka ayam gitu ya. Nah, Mbak Titi Hamzah yang kirim itu, dia calling sama saya, si Bunda Dorce itu udah bisa makan apa? Kalau makan sih bebas, aku bilang, tapi harus yang lembut, yang lebih lembut. Udah gitu juga yang sebetulnya tidak boleh dari makanan dari luar kan. Cuman kita ya kadang bandel juga. Jadi pas dikirim itu langsung malah makanan yang ada di situ malah disingkirin sama dia, malah dia makan ayam jahe itu sampai lahap begitu. Mungkin kangen kali ya dengan masakan luar kali ya. Karena kan kalau di rumah sakit kan ya gitu, rebus yang kurang garam, kurang apa, mungkin ya kurang nikmat atau apa. Tapi dengan makan sayur jahe itu ya lahap itu berarti dia udah luar biasa. Berarti udah punya rasa ya. makan. Karena kan memang waktu di ICU sampai ke ruang perawatan masih sempet pakai sonding ya. Jadi makannya lewat hidung. Iya. Setelah di ruang perawatan lepas sonde, memang nggak mau makan dari mulut katanya. Akhirnya boleh makan dari mulut, tapi masih yang lunak-lunak kayak bubur. Berarti berapa lama tuh Bun selama di rumah sakit total? 3 apa 4 hari gitu di sonde. Selama di ICU. Kalau di kan ICU 3 hari lah ya, kurang lebih 3 hari. Terus pindah ke ruang perawatan biasa. Itu udah bisa ngobrol, udah bisa bercanda, udah bisa nyanyi malahan. Iya, nyanyi. Sampai ada nyebut gini, gimana katanya? Yang disebutin pertama malah Oma Irama. Udah tahu belum? Oma Irama udah tahu belum? Apa saya bilang gitu, makanya saya bilang udah tahu. Cuman kan karena rumah sakit kan tidak boleh ada akses untuk besuk dulu.
udah tahu. Orang pengirim udah tahu. Bilang gitu. Terus siapa lagi yang tahu? Semua, saya bilang, semua tahu semua. Ya udah, bilang minta maaf ya. Ya udah. Saya bilang, saya videoin. Ya udah Mbak sekarang bikin video minta maaf atau terima kasih ucapan untuk semua ya. Ya, langsung dia bikin ucapan terima kasih gitu loh. Tapi butuh pemulihan lagi nggak atau terapi gitu selama Masih. Waktu terakhir memang kita masuk ke ruang ke ICU berapa kali, terus ke perawatan berapa kali. Terakhir kita video call sama anak saya video call lagi ngapain Bunda yuk gitu. Lagi fisioterapi mah, lagi ngangkat tangan, kakinya gitu. Kayaknya sih ini berlanjutnya sih, kan tanggal 21 kontrol, 21 hari Kamis kalau nggak salah ya. Itu mesti kontrol lagi ke dokter dan mungkin dilanjutkan fisioterapi mungkin. Jadi update itu kadang-kadang kan kita kalau mau ke rumah sakit itu kan banyak ininya, walaupun saya suka nyuri-nyuri ya. Kadang-kadang aku nyuri dari keamanan gitu ya. Jadi jual nama anaknya dia kan diperawat di situ. Saya mau ketemu Ayu kayak gitu. Kalau langsung ke pasiennya itu kan nggak diperbolehkan. Iya. Oh ya udah masuk gitu. Nah aku paling Tapi tetap lah, udah vaksin belum ditanya. tetap udah vaksin belum, udah siap belum, udah saya bilang gitu. Akhirnya udah masuk. Jadi update-nya itu kalau saya nggak kesana, update-nya dari Suster Ayu, dari anaknya Iya, Mbak Marina, dari anaknya atau Ija. dari Ija atau Yang Abu jaga, Bakar yang yang jaga. jaga gitu. Tapi ada nggak sih keinginan Bunda Dorce untuk ngobrol sama para media gitu secara langsung? Mau sih, pasti mau lah beliau, pasti beliau juga cinta sama kalian semua kok, sayang sama kalian. Nggak mungkin lah Bunda nggak mau, tapi untuk saat ini memang beliau itu tidak mau dulu banyak Benar-benar mau istirahat dulu gitu, karena kan satu mungkin dia juga untuk bicara juga harus pelan. Sekarang tuh lembut. Sekarang Bunda Dorce itu lembut. Begini Bunda Dorce sekarang. Biasanya kalau sama gue sedak-sedakan. Sekarang enggak. Kalau telepon, Hati, di mana Mbak mau? Oh iya Mbak, aku juga gitu kan biasa kan. Ketang, lu di mana lu? Oh ya, gitu. Sekarang Hati, Mbak. Mudah-mudahan seterusnya begitu ya kan? Lembut ya enggak? Tapi kalau dia lembut kayaknya bukan Dorce lagi kan? Gitu. Jadi tetap dipertahankan seperti itu, mungkin ada yang lebih baik lagi untuk kedepannya. Kalau saya berdoa semoga Bunda Dorce lebih yang yang kita inginkan kan lebih lembut, lebih lebih sehat yang penting gitu aja. Tapi kalau untuk dijenguk apakah dari keluarga memperbolehkan atau ada syarat-syarat? Kalau itu sih welcome aja. Kalau di rumah sih welcome Kalau ya. di rumah kayaknya untuk sementara ini kayaknya mungkin ya Bunda kan ngomongnya masih kayak gitu, terus anak-anaknya juga takut kan masih Ya. ada corona gini kan, pandemi. Jadi mungkin masih mau di keluarga dulu. Misalnya masih PPKM lah untuk ke rumahnya mah belum bisa, karena kalaupun saya nanti izin sama Bunda bilang gini, Nanti kita kasih tahu ya. Mbak, ini teman-teman info mau ketemu Mbak nih. Mbak mau nggak ketemu sama teman-teman info nih? Kalau bilang jangan dulu, Mbak. Nah, berarti kan jangan. Kalau misalkan ya udah nggak apa-apa, baru aku action. Jadi aku nanti kabarin. Aku persiapkan yang lebih kekeluargaan gitu loh. Berarti rawat jalan kan masih harus rawat jalan ya. Nah itu rawat jalan sendiri akan berlangsung berapa lama tuh? Kita belum tahu, tapi biasanya sih ya kalau habis dirawat gini 3-4 kali lagi ketemu dokter. Kalau tidak ada fisioterapi, kalau ada fisioterapi itu bisa sampai 2-3 bulan. Lama lanjut. Kan fisioterapi itu kadang seminggu 2 kali atau 3 kali, tergantung dokternya nanti. Iya. Karena kan Bunda memang kalau saya lihat sih bicaranya masih kaku gitu. Terus Dan yang nangani dokter syaraf ya. Dokter syaraf. Sekarang dokternya yang pegang 2, dokter ahli penyakit dalam sama dokter syaraf. Dokter internis sama dokter syaraf. Karena kan Bunda sempat hilang kesadaran. Iya. Karena ngedrop gulanya sampai 38, sehingga menurut anak saya sih ceritanya gitu, sehingga oksigen yang ke otaknya kesumbatkan, jadi Bunda nggak sadar. Berarti Untuk pemulihan itu yang lama. Tapi Bunda termasuk cepat, anakku bilang, "Ma, Cuman cepat banget, gini, Bunda, hebat nih," gitu. yang saya bersyukur itu mungkin kalau orang lain, mungkin saya atau Mbak Marina belum tentu seperti Bunda Dorce. Yang saya lihat mata kepala saya sendiri waktu di IGD itu saya sudah pasrah. Karena saya melihat itu tuh, ini si Bunda apa bukan ya? Ini Bunda Dorce, ini Mbak gue apa bukan? Ini Mbak Dorce apa gue sampai udah Allahu Akbar. Astagfirullahaladzim, udah ditangisin. Sudah ditangisin sama anaknya apa, tapi ini beliau ini benar-benar luar biasa ini.
Mungkin karena semangat hidupnya tinggi, semangat untuk sembuhnya tinggi, sehingga Allah itu mendengar doa-doa kita semua. Dan yang pasti Bunda juga kan kuat Luar biasa. Tapi aku bilang, Mbak, aduh Mbak, bangun Mbak. Mbak kan yang benar-benar taat sama ibadah, taat sholat, taat zikir, taat puasa. Ayo Mbak, bangun Mbak, ayo semangat. Enggak nge. Jadi aku tuh udah yang nangis juga, yang anaknya nangis, yang pingsan, yang apa, aduh pusing jadinya. Akhirnya dokter juga, tapi luar biasa ya Rumah Sakit Primaya ini, tim medis yang di situ tuh luar biasa. Jadi bukan hanya dengan Bunda Dorce aja, pasien yang ada di sekitar situ juga cekatan mereka. Jadi cepat dia, cepat. Makanya saya aneh, seorang yang pasien di ICU 1 hari 1 malam itu udah sadar lagi udah luar biasa. Luar biasa benar-benar. Karena penanganannya cepat dan keluarga bawa ke rumah sakitnya juga cepat. Untuk keluhan sekarang mungkin masih ada yang dirasakan sama Lemes Bunda aja Dorce? katanya sih. Sekarang tadi dokter lemes sama bilang, ngantuk terus. Tadi kita telepon, gimana Mama Ja? Lemes Tan sama ngantuk terus gitu. Tapi kalau makan udah mulai lemes. bahkan dia mau ngajakin makan ikan bakar tuh tadi tuh. Pengen makan sama cucu, sama anak cucu ngumpul, katakan gitu. Makanya saya bilang sembuh dulu, baru kita makan bersama. Dia bilang gitu. Oke, aman. Makasih banyak. Makasih Oke. udah. Doain ya, biar Iya, cepat Bunda. ketemu sama kalian semua. Bunda.